mau bahas. Nah, kemudian ini kira-kira materinya ya. Engineering seismologi itu teknik gempa atau kata lainnya teknik gempa. Building damage due to earthquake, tectonic plate, faulting, seismicity, earthquake magnitude, intensity, peak ground acceleration. Jadi ini tentang teknik gempa. Jadi bangunan itu rusak karena gempa bagaimana biasanya. Kemudian ada lagi teori tectonic plate atau lempeng tektonik, itu kan yang paling populer itu ya. Kemudian ada faulting. Faulting itu patahan ya, patahan, retak atau patahan. Seismicity, gempa, tentang kegempaan gitu kan. Earthquake magnitude, bagaimana kita menghitung magnitudo. Ada lagi intensitas atau intensity. Ada lagi peak ground acceleration. Jadi intensitas dan magnitudo ini sebenarnya keluarannya sama, tapi dalam prinsip dasarnya berbeda. Ya kan? Oh, intensitas gempa yang terjadi pada gempa Jogja adalah intensitas 8 misalkan. Intensitasnya 8 itu. Magnitudonya yang terjadi pada gempa Jogja adalah 6,4 skala Richter misalkan. Ya. Karena metodenya beda, metode menghitungnya beda. Nanti lebih dalam kita akan pelajari di sini. Apa itu magnitudo, apa itu intensitas, ya kan? Apa itu magnitudo dan apa itu intensitas, nanti insya Allah ada di sini. Basic concept in seismic design structure. Pertama, rules of strength, stiffness, and ductility. Jadi konsep dasar bagaimana kita mendesain bangunan yang kuat atau yang responnya bagus terhadap gempa. Pertama, konsep tentang kekuatan atau kapasitas. Kapasitas bangunannya bagaimana? Kapasitas bangunannya. Kemudian stiffness. Stiffness itu adalah kekakuan, ya kan? Kekakuan elemen penahan gempa. Kekakuan elemen penahan gempa. Atau mungkin secara kasaran ya, elemen penahan gempa adalah elemen yang tegak lurus terhadap arahnya gempa. Gempa itu kan sesuatu yang mendorong bangunan kira-kira, ya kan? Gempa itu adalah sesuatu yang mendorong bangunan. Maka elemen yang melawannya adalah kolom, ya. Kolom yang melawannya. Ya balok, Pak, balok. Balok yang melawan, tapi yang paling utama ya kolom yang paling utama. Yang kita bahas adalah kolom. Jadi nanti ada lagi istilahnya kalau kita desain bangunan strong kolom, weak beam. Nanti ada bahasan tentang itu. Jadi yang harus kuat adalah kolom. Weak beam. Baloknya kita lemahkan. Baloknya kita lemahkan daripada kolom. Kenapa kok seperti itu? Nanti kita ada alasannya. Nanti ada alasannya kenapa kok kita desain seperti itu. Kemudian ductility atau ductilitas ya. Ductilitas ini adalah salah satu ukuran. Salah satu aspek yang menggambarkan tentang respon bangunan terhadap gempa. Ductilitasnya berapa bangunan ini? Oh, ductilitasnya 5. Bangunan sebelahnya ductilitasnya adalah 2. Berarti yang ductilitasnya 5 lebih bagus responnya daripada yang ductilitasnya 2. Nah, seperti itu. Ductilitas bangunan itu adalah menggambarkan respon bangunan terhadap gempa. Apa ductilitas? Kita bahas nanti aja. Kemudian elastic and inelastic response spectra. Kita akan belajar tentang respon spektrum yang elastik dan inelastik. Kemudian equivalent static force. Gaya gempa itu bisa kita hitung bukan gaya dinamik, bisa jadi. Supaya perhitungan kita tidak terlalu rumit. Ya boleh kita hitung secara statis. Namanya adalah equivalent static force atau beban gempa statis. Beban gempa statis. Tapi bangunannya harus sesuai.
untuk gaya gempa statis ya. Jadi ada bangunan-bangunan tertentu yang kita tidak dibolehkan untuk menghitung dengan gaya gempa statis ya. Nggak boleh, oh bangunan seperti ini nggak boleh dengan statis. Ini harus dengan gaya gempa dinamik karena lebih reliable, lebih realistik, atau lebih masuk akal lah. Lebih masuk akal nilainya. Kalau bangunan sederhana seperti ini boleh, bangunan ini boleh pakai gaya gempa statik ya. Dan tugasnya, oh ya nanti Anda ada tugas besar ya. Anda nanti ada tugas besar. Nanti milih dosennya, mungkin saya yang anukan ya. Yang milihkan dosennya. Atau mungkin nanti saya minta bantuan temannya, ketua kelas. Ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Ya, ketua kelasnya ini siapa ketua kelasnya? Halo? Iya, Pak. Saya, Pak. Mbak Risa? Iya, Pak. Ya, atau saya mungkin minta bantuan ketua kelasnya untuk namanya membentuk kelompok-kelompok dosen bimbingan, kemudian mahasiswa ini ikut dosen ini dikelompokkan. Ya. Jadi nanti kita ada tugas. Dan tugasnya, gaya gempanya adalah gaya gempa statik ekivalen. Statik ekivalen. Kemudian, seismic design of reinforced concrete structure. Apa namanya? Bangunan beton bertulang untuk desain bangunan beton bertulang untuk gempa. Building configuration, capacity design concept, dan fully partially ductile moment resisting frame. Jadi tentang konfigurasi dari bangunan. Jadi bangunan dalam kita mendesain denah dari bangunan itu ada seninya, itu ada ilmunya supaya cocok terhadap gaya gempa, cocok atau responnya bagus terhadap gempa, responnya supaya bagus. Jadi bangunannya sama, secara garis besar sama, tapi kita atur strukturnya supaya dia itu nggak terlalu rentan terhadap gaya gempa. Itu nanti kita pelajari di building configuration. Building configuration. Oh, bangunannya yang cocok terhadap gempa seperti ini, denahnya seperti ini. Kemudian masanya seperti ini yang bagus. Kemudian nanti di lantai 2, lantai 3 nggak boleh seperti ini. Nah, itu ada di building configuration ya. Misalkan, oh ini kalau seperti ini nanti ada yang namanya soft story, atau soft itu lunak, story itu adalah lantai atau tingkat. Ada tingkat yang lunak kalau seperti ini. Ini nggak boleh, ini bahaya terhadap gempa. Makanya supaya tidak seperti ini, kita buat yang seperti ini. Nah, itu ada di building configuration. Ada seni atau ada ilmunya dalam merencanakan struktur dari bangunan sehingga sesuai dengan gaya gempa. Kemudian capacity design concept. Kemudian ada desain kapasitas. Desain kapasitas. Konsepnya ini bagaimana dalam merencanakan kapasitas bangunan, kapasitas kolom, kapasitas balok, kapasitas dari fondasi, bagaimana? Ada rule-nya, ada code-nya nanti ya, ada metodenya. Kemudian tentang fully atau partial ductile, atau duktilitas penuh atau duktilitas sebagian. Duktilitasnya ini kita desain duktilitas penuh atau duktilitas sebagian. Oke, next. Oke. Nah, yang ini kita agak berbeda ya. Ini kan scoring system untuk Petra ya. Kita berbeda. Kita di sini secara garis besar ada UTS, ada UAS, dan ada tugas ya. Ada UTS, insya Allah nanti dosennya saya sampai UTS ya. Kemudian setelah UTS sampai UAS, insya Allah Pak Made ya. Insya Allah Pak Made nanti setelah UTS sampai UAS. Kemudian tugasnya nanti insya Allah dikelompokkan
dan dibimbing oleh banyak dosen. Oleh dosen-dosennya banyak nanti akan dikelompokkan. Nah, kemudian penilaiannya bagaimana penilaiannya? Penilaiannya kira-kira seperti ini. Tugas itu adalah 50% tugas. Ya, kita beda dengan ini lah. Tugas 50%. Kemudian 25% adalah UTS. 25% adalah UAS. Kira-kira seperti itu. Ya. Paham? Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Ya, belum ada pertanyaan ya. Jadi kalau dari situ yang bisa Anda simpulkan apa? Nilai tugas itu sangat besar, 50% ya. Nilai tugas itu sangat besar, 50%. Jadi kalau Anda tugasnya nggak lulus, kemungkinan besar Anda nggak lulus, kemungkinan besar. Kemudian kalau teorinya lulus, misalkan Anda teorinya lulus, UTS-nya dapat nilai, UAS-nya dapat nilai, tapi tugasnya nggak lulus. Boleh nggak Pak semester depan, tahun depan saya ikut lagi, tapi saya nggak ikut teori? Boleh, silakan. Cuma ngambil tugas boleh. Tapi ingat, dosennya diingatkan. Saya kadang-kadang seperti itu. Saya kan lupa, Pak saya sudah ngambil tugas, nilainya tahun lalu. Saya sudah ngambil mata kuliah ini. UTS dan UAS saya sudah ada nilainya, tinggal tugas yang belum. Saya nggak ikut UTS dan UAS. Boleh. Tapi absennya usahakan absen ya. Absennya usahakan absen. Kalau daring ini kan gampang absen. Tapi kalau luring, ini izin ke saya boleh kalau luring. Kalau di luar, kalau belajarnya di kampus, Anda, Pak saya izin nggak masuk karena saya sudah ambil teori. Tinggal tugas tok, boleh saja nggak apa-apa. Dan harus diingatkan dosennya. Karena kalau nggak diingatkan, biasanya saat penilaian itu kan sangat cepat. Dan dosen kan manusia biasa. Dosen bisa lupa ya kan. Bisa lupa, oh anak ini sudah ngambil UTS UAS, tinggal tugas. Nah, dosen kadang-kadang lupa ya. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu. Jadi setelah keluar nilainya baru dia protes, Pak saya kan sudah ikut teori, tinggal tugas. Kenapa UTS dan UAS saya 0 di situ Pak? Dosennya lupa berarti. Oke, next. Lanjut. Lanjut. Nah, ini ya. Oke. Scoring standar. Jadi ini di mana-mana seperti ini ya. Tentang standar penilaian. Misalkan yang dapat 100 itu bagaimana? Systematical in answering good. Ya, sistem menjawabnya bagus. Desain filosofinya correct. Filosofinya dia paham, filosofinya dia harus paham dan betul. Kemudian detail calculation correct and complete. Dalam perhitungan dia betul dan lengkap perhitungannya. Kemudian final answer correct. Hasil akhirnya betul. Otomatis dia dapat 100. Kalau di bawahnya misalkan systematical in answering good. Cara menjawabnya bagus, sistematis pertama ini, kedua ini, ketiga ini, bagus. Sistematisnya urutannya bagus sudah. Kemudian filosofinya betul ya. Karena filosofi itu penting lah ya. Filosofi itu dia ngerti akar permasalahannya. Dasarnya paham dia. Kemudian dalam menjawab detail calculation dia minor mistakes, ada yang keliru, tapi kelirunya sedikit lah. Kelirunya ada tapi nggak banyak, sedikit. Minor, sedikit. Kemudian final answer false, keliru. Jawaban akhirnya keliru kan, ada yang keliru tadi dia. Di atas ada yang keliru cara menghitungnya, sehingga jawaban akhirnya keliru Nggak apa-apa seperti itu, nggak apa-apa. Asal Anda ngerjakan sendiri. Kalau ketahuan ngerjakan nyontoh, nah di situ dikurangi nilainya lumayan. Jangan contohan ya. Kecuali memang silakan diskusi, nggak apa-apa. Tapi Anda tetap ngerjakan sendiri, ya. Tetap ngerjakan sendiri. Jangan hasilnya orang Anda copy, Anda
contek. Nggak boleh, kalau ketahuan Anda dapat nilai kecil jadinya. Ya, oke. Oke, insya Allah ada lagi nextnya apa next nih? Next apa ini? Kemudian reference atau buku referensi. Yang pertama SNI ya, SNI ini yang terbaru kita. Kemudian ada buku Bruce E. Ball dan judulnya Earthquake, Freeman, Kopra, bukunya Kopra, Dynamic Structure bukunya Kopra. Kemudian ada lagi bukunya Pak Pauli and Presley. Ini Kopra dan Pak Pauli ini adalah memang buku tentang gempa yang sangat populer ya. Usahakan semuanya Anda punya Pak Pauli dan Kopra ya. Usahakan punya. Kalau Anda misalkan kesulitan beli yang baru, mungkin ya bisa cari yang bekas. Silakan ke Jalan Semarang, mungkin bisa lebih murah. Jalan Semarang mungkin kan ketemu dari punyanya kakak kelasnya, mungkin dijual di situ. Anda beli kan mungkin jauh lebih murah, itu bisa 10%-nya mungkin. Next, ini sudah ya, terakhir ini ya. Iya, Pak, terakhir. Ya. Ya, oke, hari ini mungkin saya beri sedikit nasihat ya. Untuk sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam 11 ya. Saya beri nasihat mungkin sekitar 15 menit ya. Atau 20 menit mungkin. Halo, nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Ini memang nggak ada hubungannya dengan kuliah, nggak ada hubungannya dengan materi gempa, tapi memang tugas dosen itu kan, ya sebenarnya adalah tenaga pendidik ya kan. Guru, dosen, itu semuanya adalah tenaga pendidik. Jadi bagaimana seharusnya? Jadi pendidikan itu adalah, Anda bisa cari nanti di Google, misalkan di Google tentang pendidikan itu apa. Pendidikan itu adalah proses mengubah mental dan perilaku sehingga dia menjadi manusia yang baik. Perilakunya jadi manusia yang baik. Bukan target utamanya adalah, jadi tujuan pendidikan itu adalah menjadi manusia yang baik. Ya kan? Manusia yang baik. Manusia yang baik itu yang bagaimana? Manusia yang baik itu adalah hatinya baik, ya kan? Hatinya baik, lisannya baik, perbuatannya baik. Sudah 3 itu berarti. Hatinya baik, dia tidak punya unek-unek jelek. Lisannya baik, ucapannya itu baik pada orang, baik. Perilakunya baik, perilakunya pada manusia, pada alam, mungkin pada semut atau pada hewan yang nggak boleh dibunuh, ya nggak dibunuh. Pada hewan-hewan yang disunahkan dibunuh, ya nggak apa-apa dibunuh. Apalagi pada alam misalkan ya. Ada alam, menebang pohon sembarangan, atau buang sampah sembarangan gitu. Itu juga seharusnya 3 itu kita ditargetkan baik semuanya. Ucapan kita baik, hati kita baik, dan perbuatan kita baik. Makanya ada agama aja. Mohon maaf, memang nasihat saya ini mungkin lebih khusus kepada yang agamanya Muslim. Tapi agama lain silakan mendengarkan, nggak apa-apa. Disesuaikan dengan agamanya masing-masing ya. Anda sesuaikan dengan agamanya masing-masing. Tapi karena saya basicnya Muslim, memang nasihat saya mungkin lebih cocok kepada yang Muslim. Nggak apa-apa, yang agama lain sesuai dengan agamanya masing-masing. Kayak manusia seperti ya, kita semuanya ini. Kenapa kita kok disebut manusia? Karena kita punya 4 aspek kita itu, ya kan? Ada aspek fisik, ya kan? Kemudian aspek mental, kemudian aspek emosi, ya kan? Kemudian aspek spiritual. Aspek fisik, badan kita ini, ya kan? Kalau kita nggak punya badan, kalau kita nggak punya raga, berarti kita bukan manusia, ya kan? Misalkan yang ada cuma rohnya, bukan manusia itu berarti, ya kan? Itu sebangsa makhluk halus berarti. Itu makhluk yang lain berarti kalau nggak punya fisik. Kemudian mental itu adalah menggambarkan sebagai
menggambarkan mental itu adalah menggambarkan seberapa manusia itu pintar secara akademik, pintar matematika misalkan, pintar bahasa Inggris misalkan, dan pintar dalam ilmu gempa misalkan. Itu mental, menggambarkan kemampuan berpikirnya. Mental itu adalah menggambarkan kemampuan berpikirnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek emosi. Dalam manusia itu ada emosi. Misalkan ini bentuknya seperti manusia, dia bisa berpikir, tapi dia gak punya emosi, ya bukan manusia itu berarti. Emosi itu menggambarkan dia bisa sedih, ya kan? Kemudian dia bisa gembira, ya kan? Dia bisa tertawa, dia bisa menangis, dia bisa pantang menyerah, dia bisa sabar, dia bisa takut misalkan.